Kalau kamu melangkah di halaman sebuah masjid tua, kamu akan merasakan angin sejuk yang bercerita tentang masa lalu. Di balik setiap sudut bangunan yang sederhana, tersimpan doa dan perjuangan para pendahulu. Mereka yang membangun dengan keikhlasan, kerja keras, dan keyakinan yang mendalam. Bayangkan, langit yang kamu lihat saat ini juga pernah menyambut tatapan mata buyutmu yang menatap ke arah matahari untuk mencari petunjuk dan harapan. Ini bukan sekadar catatan sejarah. Ini adalah ruang di mana kamu bisa mendengar gema azan yang memanggil hati, melihat ukiran yang menceritakan kisah keimanan, dan merasakan kehadiran para pahlawan spiritual kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngaji hari ini. Di video kali ini, aku ingin mengajak kamu untuk menyusuri jejak sejarah yang luar biasa, menapaki kisah masjid-masjid tua yang menjadi saksi bisu perjalanan Islam di Nusantara. Yuk, kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang ingin belajar, karena setiap langkah mengungkapkan tentang warisan iman yang telah diturunkan oleh para pendahulu. Di desa Kaitetu, Maluku, pada tahun 1414, Masjid Wapawe didirikan tanpa menggunakan paku, hanya dengan kayu pilihan yang disusun dengan presisi oleh tangan para pendakwah. Saat kamu memasuki ruangnya, seolah setiap gentingan kayu dan aroma khas rempah-rempah menyampaikan pesan bahwa Islam telah hadir dengan damai di timur Nusantara. Di sini, kamu bisa melihat langsung betapa alam dan keimanan saling berpadu, menuliskan kisah yang abadi tentang kasih sayang dan kebijaksanaan. Di Sulawesi Selatan, tepatnya di Palopo, Masjid Tua Palopo didirikan tahun 1604 oleh Datuk Sulaiman dan masih berdiri megah. Dinding-dinding batu kapur dan tanah liatnya menyimpan kisah tentang raja-raja dan rakyat yang dahulu datang untuk menunduk dalam sujud. Ketika kamu duduk di halaman kecilnya, kamu seakan mendengar alunan kisah dari zaman dahulu, di mana setiap batu mencurahkan harapan dan doa untuk negeri yang damai. Di lereng perbukitan Sumatera Barat, pada tahun 1599, Syekh Burhanuddin mendirikan Masjid Tua Kayu Jauh dengan atap ijuk dan tiang kayu nangka. Masjid ini tampak menyatu dengan alam, seakan pepohonan dan angin di sekitarnya ikut berbicara dalam bahasa keimanan. Saat kamu melangkah mendekat, bisikan doa-doa lama mengundangmu untuk bergabung dalam keabadian tradisi yang sudah berjalan ratusan tahun. Di jantung Demak, Jawa Tengah, Masjid Agung Demak dibangun oleh Wali Songo. Pada akhir abad ke-15, tiang utamanya, yang dikenal sebagai Saka Guru, tersusun dari serpihan kayu yang disatukan dengan penuh keyakinan
bahwa persatuan umat adalah sumber kekuatan. Saat kamu menatap ke arah masjid ini, kamu seolah melihat bayang-bayang para wali yang pernah berdiri, mengajarkan arti sejati iman dan keikhlasan. Di Banyumas, Masjid Saka Tunggal didirikan pada tahun 1288 oleh Kiai Mustolih. Hanya dengan satu tiang utama. Satu tiang itu bukan sekadar struktur bangunan, melainkan lambang keesaan Tuhan yang menuntun setiap langkah. Saat kamu menyusuri lorong-lorongnya, kamu bisa merasakan getaran sejarah yang mengingatkan bahwa hanya ada satu tujuan dalam hidup ini, penyerahan total kepada Sang Pencipta. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Masjid Sultan Suryansyah didirikan pada abad ke-16 oleh Raja Banjar pertama yang memeluk Islam. Bangunannya bergaya rumah panggung khas Banjar, memadukan nilai lokal dengan keindahan ajaran Islam. Saat kamu melihat ke sekeliling, setiap lengkungan atap dan detail ukirannya bercerita tentang harmoni, budaya, dan keimanan. Makassar menyimpan Masjid Tua Al-Hilal Katangka, didirikan pada tahun 1603 oleh Sultan Alauddin. Tempat ini pernah menjadi pusat dakwah dan ilmu, di mana para santri berkumpul untuk belajar dan beramal. Ketika kamu melangkah di dalamnya, bayangkan sejenak bahwa kamu duduk bersama generasi yang pernah bermusyawarah, menyatukan tekad untuk menebarkan cahaya keimanan di tengah badai zaman. Di Jepara, tahun 1481 menjadi saksi kelahiran Masjid Mantingan. Didirikan oleh Ratu Kaliamat. Dinding-dindingnya diukir dengan simbol-simbol keimanan dan kebijaksanaan, bercerita tentang peran perempuan dalam menyebarkan dakwah dengan kelembutan dan kekuatan. Saat kamu menyentuh reliefnya, kamu seolah merasakan getaran cinta yang melintasi waktu, mengingatkan bahwa keindahan Islam adalah tentang keseimbangan dan kasih sayang. Di Aceh, Masjid Indrapuri unik karena dibangun di atas reruntuhan candi Hindu. Ini adalah simbol transformasi yang damai, di mana masa lalu dan masa kini menyatu tanpa saling menghapus identitas. Saat kamu menapaki halamannya, rasakan perpaduan spiritual yang mengajarkan bahwa peradaban tumbuh dari saling menghormati dan belajar dari sejarah. Di Lombok, Masjid Kuno Bayan Blek berdiri sejak abad ke-16 dengan atap ijuk dan lantai tanah liat. Tempat ini tidak hanya menjadi pusat adat dan ibadah, tapi juga tempat di mana masyarakat Sasak belajar tentang nilai-nilai keimanan dari para tuan guru. Saat kamu mendekat, kamu akan merasakan seolah suasana tradisional dan aroma tanah yang menghidupkan kembali kisah lama yang terus hidup hingga hari ini.
Kamu nggak harus jadi sejarawan untuk mencintai sejarah. Cukup dengan mengetahui bahwa sebelum kamu lahir, sebelum zaman modern menerpa, sudah ada orang-orang yang menunduk di sajadah yang sama. Membangun masjid bukan demi pujian semata, tapi demi iman yang ingin diwariskan padamu. Masjid-masjid tua itu bukan sekadar bangunan. Mereka adalah saksi bisu bahwa Islam hadir dengan penuh cinta, menyatu dengan alam, dengan budaya, dan terpatri dalam hati. Dan yang paling penting, masjid-masjid ini masih ada sampai hari ini. Mereka menunggu kamu untuk datang, melihat dan merasakan langsung kehangatan sejarah yang masih tersimpan. Kapan terakhir kali kamu bersujud di masjid yang dibangun oleh tangan para pendahulu kita? Mari temukan dan alami, karena di sanalah letak kekuatan keimanan yang tak lekang oleh waktu.